Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 2. Di sini akan menjelaskan tentang tugas besar, analisis akuntansi dan keuangan dengan studi kasus PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Dengan anggota kelompoknya ada saya sendiri, Muhammad Khalil Hijran, Muhammad Bintang Ramadan, dan Andi Agusta. Garuda Food merupakan salah satu pemimpin industri food and beverage atau F&B di Indonesia dengan jangkauan global. Untuk skala operasinya di sini jaringan manajemen rantai pasok dan logistik didukung oleh kekuatan operasional di lapangan yang mencakup 1.700 salesman, kemudian 900 armada logistik, 180 depo, dan 120 subdistributor, kemudian 340 pelanggan aktif di seluruh Indonesia. Kemudian permasalahannya di sini ada dua. Yang pertama ada sinkronisasi data, yaitu terjadi keterlambatan atau delay sinkronisasi pencatatan data, persediaan atau inventory, dan penagihan piutang antara pusat dan juga cabang secara real time. Kemudian yang kedua ada selisih pencatatan atau diskrepansi, yaitu pergerakan distribusi barang yang sangat masif dan cepat dari pabrik ke ratusan depo. Selanjutnya di sini ada desain sistem akuntansi. Nah, untuk di sini terlihat siklus operasi bisnisnya terdiri dari beberapa siklus. Yang pertama itu ada penjualan dan penerimaan kas, kemudian pembelian dan pembayaran utang, kemudian inventory management cycle, fixed asset cycle, investment, financing, operating expense, dan juga tax. Nah, kemudian integrasinya dengan SAP S/4HANA. Di sini terdapat beberapa modul yang bisa diintegrasikan. Yang pertama ada SD atau Sales Distribution, kemudian MM Material Management, WM Warehouse Management, A Asset Accounting, TR Treasury and Investment, kemudian Financial Accounting and Controlling. Nah, untuk proses akuntansinya di sini terdapat beberapa database. Yang pertama ada database jurnal, kemudian general ledger, trial balance, financial statement, dan juga debit closing. Nah, untuk klasifikasi akunnya di sini terdapat pengelompokan akun ke 6 kategori. Yang pertama ada aset, kemudian liabilities, equity, revenue, COGS, dan juga expense. Nah, untuk outputnya ada laporan neraca, kemudian laba rugi, arus kas, dan juga manajemen reporting, serta analisis manajemen. Bisa di next. Kemudian di sini ada proses bisnis. Yang pertama ada penjualan dan juga penerimaan kas. Nah, berdasarkan proses bisnis ini, akun yang terpengaruh di sini ada debit piutang usaha dan juga kredit pendapatan, kemudian debit kas, kredit piutang usaha, debit HPP atau COGS, dan juga kredit persediaan. Nah, untuk proses bisnis yang kedua adalah pembelian dan pembayaran utang. Nah, berdasarkan proses bisnis ini, akun yang terpengaruh adalah debit persediaan, kredit utang usaha, debit utang usaha, dan juga kredit kas. Kemudian yang ketiga ada inventory management cycle. Berdasarkan proses bisnis yang terlihat di sini, akun yang terpengaruh adalah debit persediaan, kredit utang usaha, dan juga debit HPP atau COGS, dan juga kredit persediaan. Yang keempat ada proses bisnis fixed asset cycle. Nah, akun yang terpengaruh adalah debit aset tetap, kredit kas atau utang jangka panjang, dan juga debit beban penyusutan atau depresiasi, dan juga kredit akumulasi penyusutan. Selanjutnya ada proses bisnis investment cycle. Nah, berdasarkan proses bisnis ini, akun yang terpengaruh adalah debit investasi aset akuisisi dan juga kredit khas, debit investasi sekuritas dan juga kredit khas, dan juga debit kas atau piutang kredit pendapatan bunga. Selanjutnya di sini ada proses bisnis financing cycle. Akun yang terpengaruh adalah debit kas, kredit utang jangka panjang, debit beban bunga, kredit utang bunga, debit utang bunga kredit kas, dan juga debit utang jangka panjang kredit kas. Next. Kemudian kita ke proses bisnis payroll and operating expense cycle. Nah, akun yang terpengaruh di sini adalah semua beban-beban yang ada, termasuk pada debit ini terdapat beban penjualan, beban iklan, beban yang masih harus dibayar, beban bunga, dan juga beban pajak penghasilan. Nah, untuk kreditnya ada kas atau utang, dan juga utang bunga dan utang pajak penghasilan. Kemudian terakhir ada proses bisnis tax cycle. Nah, berdasarkan proses bisnis, akun yang terpengaruh di sini ada debit beban pajak penghasilan, kredit utang pajak penghasilan, dan juga debit utang pajak penghasilan dan kredit kas.
Baik, selanjutnya saya akan melihatkan chart of account. Di sini ada chart of account, di sini ada eh, chart of account dari 1.100 sampai 6.401. Jadi ada beberapa seperti kas, piutang usaha, persediaan, sampai beban bunga dan beban pajak penghasilan. Nah, ini untuk general ledger-nya. Jadi di general ledger ini diambil tahunnya 2025. Jadi dapat dilihat totalnya tuh masing-masing untuk debit dan kredit itu adalah 5.283.85.300. Nah, selanjutnya untuk general ledger-nya. Jadi general ledger-nya setelah tadi mendapatkan eh, beberapa akun dan segala macam, akhirnya dikelompokkan berdasarkan akun-akun tersebut gitu. Jadi ada yang masuk ke dalam kas, pendapatan, HPP COGS, persediaan, beban penjualan, beban iklan, beban depresiasi, akumulasi depresiasi, beban bunga, dan utang bunga. Lalu di sini adalah trial balance-nya. Jadi trial balance-nya dapat dilihat bahwa antara debit dan kredit masing-masing itu balance, yaitu 5 triliun, 2.083 juta 72.544 ribu rupiah gitu. Dan sama untuk kredit juga sama seperti itu. Nah, untuk adjusting jurnalnya tidak ada karena secara spesifik tidak direkapitulasi ulang dari awal karena nominal yang digunakan dalam tugas ini diambil langsung dari laba rugi income statement dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk per 31 Desember 2025. Nah, ini untuk analisis rasionya. Jadi ada 13 analisis rasio dapat dilihat masing-masing eh, dibagi menjadi 3 kelompok. Ada liquidity ratio, ada profitability ratio, dan ada solvency ratio. Lalu ada di sini ada persentasenya. Jadi untuk analisis vertikal dan horizontalnya dapat dilihat revenue growth-nya tuh per tahun 2024 dan 2025 adalah mengalami kenaikan 7,23% gitu. Nah, ini dia jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 memang sedikit menurun, namun masih positif karena menunjukkan volume penjualan yang tetap membesar meski laju yang lebih moderat atau mediocre gitu. Yang kedua ada gross profit margin, yaitu tahun 2024 dan 2025 persentasenya tuh 2024 ada 28,17 dan 2025 ada 27,42. Nah, ini dapat terjadi karena kenaikan cost of revenue ini lebih kencang dibanding laju pendapatan, maka gross marginnya tergerus gitu. Jadi kenapa bisa turun? Karena ada cost of revenue yang lajunya lebih kencang dari tahun 2024. Lanjut ada operating margin dari 2024 dan 2025. Untuk 2024 tuh 7,49 dan naik di 2025 yaitu 7,80. Ini terjadi karena perusahaan dapat menjaga beban operasional agar nyaris tidak naik, langsung mengatur operating income tuh, dari 915.861 menjadi 1.022.688 sehingga marginnya itu menebal ke 7,80%. Lalu ada net profit margin. Di net profit margin ini untuk persentase 2024-nya 5,10 dan persentase 2025-nya 5,25. Nah, eh, berdasarkan tabel ini eh, beban bunga berhasil diturunkan dari minus 153,200 tahun 2024 ke 100 minus 155,757 tahun 2025 gitu. Jadi kombinasi penghematan beban operasional dan beban bunga ini membuat net marginnya membaik dari 510 ke 525. Lalu ada net income growth. Jadi net income growth-nya dari 2024 itu 7,59 dan 2025 tuh naik ke 10,28 gitu. Angka ini membuktikan bahwa revenue growth-nya walaupun melambat di 7,23%, tapi cost of revenue-nya naik tajam. Perusahaan mampu menambahkan dengan menekankan operating expense dan interest expense. Akhirnya post net income melonjak dari 624.471 ke 688.651 pada tahun 2025. Lompatan ini yang menghasilkan angka pertumbuhan laba bersih secara horizontal lebih besar 10,28% dibanding tahun 2024 yaitu 7,59%. Nah, jadi saran pemerintah Arab yang tepat itu adalah SAP S4HANA. Kenapa? Karena yang pertama ada single source of truth. Jadi
integrasi financial reporting, production planning, dan supply chain itu harus dalam satu platform yang real time. Yang kedua ada ESA Fiori, jadi menerapkan antarmuka UX UX yang modern untuk operasional dan maintenance manajemen harian. Dan yang ketiga adalah academic justification, yaitu karakteristik industri yang berskala FMCG itu berskala masif mewajibkan ERP tersentralisasi untuk melacak pergerakan ribuan inventory per jam guna mencegah delay rekonsiliasi. Kesimpulannya adalah perusahaan harus mengimplementasikan ekosistem enterprise resource planning SAP S4HANA berbasis service oriented architecture atau SOA. Melalui arsitektur ini, seluruh siklus bisnis akan terintegrasi secara real time ke dalam general ledger pusat. Hal ini menyelesaikan masalah asinkronisasi data, meminimalisir kesalahan manual, dan memungkinkan manajemen untuk menghasilkan laporan laba rugi secara neraca transparan dan akurat kapan saja. Meskipun terdapat tekanan pada harga pokok penjualan yang membuat margin laba kuartal sedikit terkoreksi di level 27,42%, perusahaan terbukti berhasil melakukan efisiensi operasional secara luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan margin laba bersih yang tetap terjaga di angka 5,25%, serta keberhasilan mencetak pertumbuhan laba bersih yang impresif sebesar 10,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini membuktikan bahwa strategi integrasi sistem akuntansi dan kekuatan rantai pasar perusahaan berjalan sangat optimal dalam mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di tengah dinamika industri. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.